Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil pekerjaan kami, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, anggota kelompok 7 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Andi Trinugroho, yang kedua ada Dimas Muhammad Alwi, yang ketiga ada Farhan Anugrah Ramadan, dan yang keempat ada Raka Irwansyah. Nah, isi PPT ini tuh ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat contoh, yang kelima tahapan, yang keenam konsep, dan yang ketujuh yaitu prinsip dari pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitri Nugroho ingin memberikan penjelasan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu proses pembangunan yang mana masyarakatnya itu mempunyai inisiatif di dalam memulai proses kegiatan atau aktivitas sosial di dalam memperbaiki situasi serta kondisi di diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian hanya bisa terjadi apabila masyarakat tersebut turut ikut berpartisipasi dalam acara-acara di lingkungan masyarakat tersebut, seperti gotong royong, musyawarah, mendirikan BUM desa dan ikut mensejahterakan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Untuk dapat mengerti mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat lebih jauh lagi, maka dapat merujuk pada beberapa pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut. 1. Sumo Diningrat, 1999. Ia mengungkapkan bahwa arti pemberdayaan masyarakat atau society empowerment ini merupakan suatu agenda atau konsep serta pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan yang kemudian diharapkan di dalam pemberdayaan ini ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik itu di dalam bidang pendidikan, ekonomi, ataupun juga di dalam bidang industri. Rappaport, tahun 1985. Ia merupakan ahli sosiologi berkebangsaan Amerika. Ia mengungkapkan pengertian pemberdayaan masyarakat ini merupakan sekumpulan praktek serta kegiatan yang kemudian diungkapkan di dalam bentuk simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian mengomunikasikan mengenai suatu kekuatan yang tangguh untuk dapat mengubah hal yang ada di dalam diri atau inner space orang lain yang dianggap penting serta juga masyarakat kita. Selanjutnya, menurut Sumaryadi, tahun 2005 bulan 11, ia mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut. 1. Membantu pengembangan manusia yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat, dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan. 2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut, maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat
yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Selanjutnya, menurut Kartasasmita tahun 1995, ia mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik, fisik, seperti irigasi, jalan dan listrik, maupun sosial, seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. 3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pernikahan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Muhammad Alwi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan masyarakat. Dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan menurut Mardikato. Kita mulai dari awal, yaitu secara umum. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat dibentuk guna menemukan potensi yang terdapat di dalam masyarakat kehidupan. Yang kedua, dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat potensi. Yang ketiga, sebagai langkah meningkatkan modal sosial. Yang keempat, dilakukan guna membentengi masyarakat dari segala macam ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi. Dan selanjutnya, tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikato. Yang pertama, ada perbaikan kelembagaan atau better institution. Dengan perbaikan ini, maka kemudian dapat diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitrausahaan. Yang kedua, perbaikan usaha atau better business. Perbaikan pendidikan yang diharapkan kemudian dapat atau bisa memperbaiki bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, perbaikan pendapatan atau better income. Dengan adanya perbaikan bisnis tersebut, kemudian dapat diharapkan ada suatu perbaikan pendapatan yang diperoleh dan juga pendapatan keluarga maupun masyarakat. Yang keempat, perbaikan lingkungan atau better environment. Perbaikan tersebut kemudian diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik secara fisik maupun sosial, disebabkan karena biasanya kerusakan lingkungan tersebut oleh kemiskinan atau juga penghasilan yang terbatas. Yang kelima, perbaikan kehidupan atau better living. Tingkat pendapatan serta keadaan lingkungan yang membaik diinginkan dapat atau bisa memperbaiki kondisi kehidupan dari tiap-tiap masyarakat. Dan yang keenam, perbaikan masyarakat atau better community. Kehidupan yang lebih baik akan terdukung apabila lingkungan fisik serta sosialnya yang ada pun akan menjadi lebih baik. Hal tersebut kemudian dapat diharapkan terwujudnya dengan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada community leaders atau kepemimpinan masyarakat. Terdiri dari kader dan tokoh masyarakat. Yang kedua ada community organization atau perorganisasian masyarakat. Terdiri dari posyandu dan poskades. Yang ketiga ada community fund atau dana masyarakat. Terdiri dari dana sehat, gasolin, dan tubulin. Yang keempat ada community material atau bahan sastra masyarakat. Terdiri dari ambulan desa, pasir, batu, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Irwansyah dari kelas 12 IPS 4.
Saya akan menjelaskan tentang contoh pemberdayaan masyarakat. Contoh-contoh pemberdayaan masyarakat ada dua. Satu, contoh pemberdayaan masyarakat dalam komunitas. Contoh pemberdayaan masyarakat dalam komunitas adalah memberikan keterampilan di dalam membuat kasur lantai itu kepada para ibu-ibu pengajian. Langkah tersebut kemudian dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan ekonomi bagi para ibu serta kemudian mendorongnya agar lebih kreativitas di dalam melihat peluang kerja yang diperoleh. Apalagi kebutuhan akan adanya kasur lantai tersebut menjadi salah satu kebutuhan sekunder di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. 2. Contoh pemberdayaan masyarakat desa. Contoh selanjutnya ini mengenai kasus atas ide pemberdayaan masyarakat desa atau bisa dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai internet marketer. Tujuan dari pemberdayaan ini dilakukan ialah dalam upaya mendistribusikan hasil pertanian masyarakat tersebut kepada khalayak umum. Hal tersebut kemudian dominan penting apabila mengingat pada globalisasi serta juga ekonomi saat ini tidak bisa atau dapat kemudian dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Tahapan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sukanto 1987-63, di dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai 7 tahapan atau langkah yang untuk dilaksanakan, yaitu 1. Tahap persiapan. Di sini terdapat 2 tahap yang kemudian harus dilakukan. Yang pertama adalah penyimpangan petugas, yakni tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat atau bisa dilakukan oleh komunitas pekerja, serta yang kedua adalah penyiapan lapangan. Pada dasarnya, itu diusahakan dan dilaksanakan dengan cara secara non-direktif. 2. Tahapan pengkajian assessment. Dalam tahap ini, proses pengkajian kemudian dapat dilaksanakan dengan cara individual dengan melalui kelompok masyarakat. Dalam hal tersebut, proses tersebut berupaya dalam melakukan identifikasi mengenai masalah kebutuhan yang dirasakan serta juga sumber daya pada klien. 3. Tahapan pengkajian assessment. Dalam tahap ini, proses pengkajian kemudian dapat dilaksanakan dengan cara individual dengan melalui kelompok masyarakat. Dalam hal tersebut, proses berupaya dalam melakukan identifikasi mengenai masalah kebutuhan yang dirasakan, serta juga pada sumber daya klien. 4. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Di tahap ini, kemudian petugas akan menjadi agen perubahan yang dengan secara partisipatif mencoba mengikutkan warga di dalam berpikir mengenai apa yang dilakukan atau dilaksanakan di dalam mengatasi suatu permasalahan. Yang dalam hal ini, kemudian masyarakat diharapkan bisa atau dapat berpikir apa saja alternatif program serta juga aktivitas yang bisa dilakukan. Kelima, tahapan pemformalisasi rencana aksi. Agen perubahan kemudian akan membantu tiap-tiap kelompok di dalam merumuskan dan juga menentukan program serta kegiatan atau aktivitas apapun yang mereka laksanakan. Di dalam mengatasi tiap-tiap permasalahan, di sisi lain, kemudian petugas juga membantu memformalisasi mengenai gagasan mereka yang bisa dalam berbentuk tertulis, terutama apabila terdapat hubungan dengan pembuatan proposal pada penyandang dana. 6. Tahap pelaksanaan implementasi program atau kegiatan. Keikutsertaan masyarakat di dalam menjadi kader kemudian diharap dapat atau bisa menjaga berlangsungnya program yang telah atau sudah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dengan masyarakat hal yang sangat penting pada tahap ini, karena terkadang sesuatu yang sudah atau telah terencana dengan baik bisa saja melenceng saat berada di lapangan. Ketujuh, tahap evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses pengawasan dari masyarakat dan juga para petugas program pemberdayaan masyarakat yang dalam proses berjalan
dapat dilaksanakan dengan melibatkan warga. Dengan terlibatnya masyarakat, maka kemudian diharapkan dalam jangka waktu yang pendek akan membentuk suatu sistem komunikasi dalam pengawasan dengan secara internal dalam jangka waktu yang panjang, yang bisa atau dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan, yakni dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kedelapan, tahap terminasi. Pada tahapan terminasi ini merupakan tahap pemutusan hubungan dengan formal dengan komunitas sasaran pada tahap ini, yang membuat proyek tersebut harus berhenti. Konsep pemberdayaan masyarakat. Proses ialah suatu pemberdayaan yang kemudian menekankan di proses struktural kekuatan, kemampuan, atau juga kekuasaan kepada masyarakat. Itu supaya individu yang bersangkutan kemudian dapat menjadi lebih berdaya antara satu dengan lainnya. Keberdayaan tersebut kemudian dibentuk dengan kerjasama serta saling mendorong antar kehidupan masyarakat. Kedua, sekunder. Sekunder merupakan suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang kemudian menekankan pada proses menstimulasi di dalam mendorong masyarakat tersebut agar dapat atau bisa meningkatkan kemampuan atau juga keberdayaan dengan melalui dialog yang interaktif antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Keberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pemberdayaan yang dilaksanakan dengan mengalih potensi serta juga kreativitas dari masyarakat untuk meningkatkan kemandiriannya. Langkah tersebut kemudian dilakukan setelah serangkaian dialog serta juga profesi sosialisasi dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan tersebut tidak hanya mengarah kepada individu, namun juga secara kolektif. Seluruhnya kemudian harus menjadi bagian dari aktualisasi serta juga koaktualisasi ekstensi manusia, serta juga manusialah yang kemudian menjadi topik dari tolak ukur normatif, substansial, serta struktural di dalam kehidupan masyarakat. Jenis pemberdayaan masyarakat. Karakteristik di dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang kemudian diungkapkan oleh Pranarka serta Vidyandika 1886 terdiri dari segala macam, antara lain sikap radikal. Sikap radikal ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang kemudian dilakukan dalam upaya membentuk suatu segala pembangunan di dalam masyarakat dengan melalui sistem kekuatan. Sistem tersebut dapat atau bisa dipaksakan ialah sebagai sistem paksaan yang memiliki sifat mengikat kepada seluruh masyarakat. Sikap kebersamaan. Sikap kebersamaan ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan di dalam masyarakat. Kebersamaan tersebut dilakukan dengan langkah akomodasi dari tiap-tiap kepentingan serta juga golongan di dalam masyarakat. Seperti contoh gambar nomor 1, yaitu masyarakat sedang bergotong royong untuk membangun jembatan antara desa A dengan desa B agar mempermudah dan mempercepat akses kendaraan. Contoh yang kedua, yaitu Pak RT dengan warga sedang bermusyawarah untuk rencana pembangunan desa ke depannya. Dan contoh ketiga, yaitu Desa Kedung Loro, Kecamatan Gunung Kidul, Kecamatan Saptosari, sedang mengadakan tasyakuran di rumah salah satu warga. Hal ini merupakan contoh dari sikap kebersamaan. Pendekatan dengan sistem gagasan. Suatu sistem pemberdayaan yang kemudian mengedepankan pada gagasan sistem itu dengan secara tidak langsung atau stimulus daripada kemudian memberikan suatu power dengan powerless.
Keadaan tersebut dapat atau bisa dikoordinir masyarakat dengan melalui syarat interaksi sosial di dalam masyarakat yang baik, serta pada akhirnya akan menimbulkan integrasi kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Irwansyah dari kelas 12 IPS 4 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam pemberdayaan masyarakat yang kemudian dipakai guna bisa menyukseskan program pemberdayaan tersebut. Adapun prinsip tersebut antara lain adalah Najiati dan DKK 2005-54. Prinsip keswadayaan atau kemandirian, kesetaraan, dan partisipasi juga serta berkelanjutan. Prinsip partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat atau bisa menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipasif, dilakukan, diawasi, terencana, serta dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai ke tingkat tersebut kemudian memerlukan waktu serta juga proses pendampingan yang mengikutsertakan pendamping, yang kemudian memiliki komitmen tinggi pada pemberdayaan masyarakat. Prinsip keswadayaan atau kemandirian. Prinsip ini kemudian menghargai serta juga mengutamakan kemampuan masyarakat itu dibanding bantuan dari pihak lain. Konsep tersebut tampak memandang orang miskin yakni sebagai objek yang tak mempunyai sesuatu kemampuan, melainkan dengan sebagai subjek yang pasti memiliki kemampuan sedikit. Mereka mempunyai kemampuan di dalam menambung pengetahuan yang mendalam mengenai masalah usahanya, tahu tentang kondisi geografisnya, memiliki tenaga kerja, serta kemauan dan juga memiliki norma bermasyarakat yang telah atau sudah lama dipatuhi. Seluruhnya itu harus digali serta menjadi modal dasar di dalam proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain ini sifatnya material, yang kemudian harus dilihat sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tersebut tak membuat lamanya tingkat keswadayaan. Prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan tersebut harus juga dirancang agar dapat berkelanjutan. Meskipun pada awalnya peran pendamping itu lebih dominan dari masyarakat sendiri, namun dengan perlahan serta pasti peran pendamping serta kemudian akan semakin berkurang, serta pada akhirnya hilang disebabkan karena masyarakat sudah mampu untuk mengelola aktivitasnya sendiri.